Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi ini kita selalu di dalam pengharapan yang teguh dan terus semangat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita hari ini. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala pekerjaan kita dan juga ada yang memulainya, kiranya kita selalu bersandar di dalam kuasa Tuhan dan belajar di dalam firman-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita dapat mengerjakannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baik. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat bagi kami. Karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami. Kiranya di dalam kasih dan kuasa Tuhan kami dimampukan. Dan di dalam firman yang akan kami dengar, kami diberi hikmat pengetahuan untuk melakukan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Selasa 16 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tareon hamuma pinggol muna, jala Roma hamu tuau, tangion hamuma, asa mangulu to dimunai. Jadi bahenok kumatu hamu padan saliling-lilingna, ima padan parasian nasib tongi, tu si David nasutupa muba. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah dikatakan. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan, baik adanya. Alkitab mencatat bahwasanya Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam semesta tidak bisa berdiri sendiri, tetapi menerima keberadaannya dan terus bisa ada hanyalah karena Dia, Allah Sang Pencipta. Segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah sungguh amat baik, termasuk saudara dan saya. Apa yang kita perlukan, semuanya ada dari Allah dan baik adanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaminkan dan mengimani apa yang ada pada diri kita dan apa yang akan kita perlukan di dalam kehidupan ini adalah yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu hendaklah kehidupan kita sepenuhnya terarah dan terus fokus hanya kepada Tuhan saja. Mau dengar-dengaran dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang diharapkan Allah dilakukan oleh bangsa Israel, di mana pada waktu itu mereka di dalam penderitaan, mereka di dalam tekanan hidup yang sangat dalam. Kitab Yesaya tepatnya pada pasal 55 ini adalah pasal terakhir yang menceritakan bagaimana pergumulan bangsa itu di dalam pembuangan Babel. Bagaimana penderitaan mereka di sana. Dan di dalam penderitaan itu Yesaya memberikan penghiburan, Yesaya memberikan pengharapan bagi umat agar mereka tidak pernah melupakan Tuhan, agar mereka
mau dengar-dengaran akan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, karena hanya Tuhan sajalah tempat perlindungan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya pertolongan dan sumber keselamatan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataannya, maka kita akan beroleh kehidupan. Karena segala perkataan Allah adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Ada pepatah orang Batak yang mengatakan, risi-risi hatani jolma, lamut-lamut hatani bego. Ya, ucapan manusia itu terdengar kasar, tetapi ucapan iblis yang lemah lembut, yang halus itu adalah menghancurkan. Kita harus mengingat bahwa setiap orang, setiap kita, jangan cepat percaya, jangan cepat tergiur oleh kata-kata rayuan yang hanya enak didengar oleh telinga saja. Padahal maksud dan tujuannya menghancurkan, menusuk kehidupan kita dari belakang. Semua itu adalah tipuan muslihat iblis yang mau merusak kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang firman Tuhan tidak selalu berjalan lurus dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus percaya apa yang difirmankannya adalah kebaikan untuk kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus, yang diberitakan di dalam firman setiap waktu di dalam kehidupan kita, mungkin tidak masuk di dalam akal kita, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kita mendengarkan perkataan Tuhan di dalam firman-Nya. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang akan terus berbuah pada musimnya, dan apapun yang dia kerjakan akan menghasilkan atau akan berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang dapat kita percaya adalah perkataan Allah yang ada di dalam firman-Nya yang kita dengar setiap hari. Firman Tuhanlah yang menuntun, yang mengarahkan kehidupan kita kepada keselamatan yang kekal. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpaling dari firman Tuhan di dalam hidupmu. Dengarkanlah, sendengkanlah telingamu terus kepada perkataannya, dan dengarkanlah, maka engkau akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan, yang menjadi perjanjian abadi bagi kamu, bagi saya, dan bagi semua orang-orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kita, dan setiap kita dimampukan untuk terus merindukan firman Tuhan dan menjadikan firman-Nya menjadi pelita, menjadi terang, menjadi hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman Tuhan, seberat apapun pergumulan kami, sesedih apapun hati kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, dan kami beroleh kesembuhan karena iman kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kami akan berbahagia, dan kami akan beroleh keselamatan yang kekal, yang menjadi warisan bagi orang-orang yang setia.
Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.